Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekhunal Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, wa khususan Syekhi Masyaikhihim, wa khususan Asadi wa Asadi, wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhunal Akbar Ibnu Arabi. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita diberikan futuh, yaitu terbukanya pemahaman, sehingga kita bisa merasakan ilmu yang bisa menjadi pencerahan lahir batin kita. Pembahasan minggu yang lalu sudah sampai pada hubungan antara huruf-huruf hijaiyah dengan unsur air, api, angin, tanah. Jadi dalam penjelasan ini bahwa huruf itu sudah memiliki karakter, sudah memiliki, kalau orang Jawa itu bawaan, ya. Maka di antara huruf-huruf hijaiyah yang memiliki nilai yang istimewa yaitu huruf alif. Ya. Huruf alif itu oleh Syekh Ibnu Arabi dikatakan bahwa huruf alif ini sodarot hadil huruf kulluha wa huwa falakuha ruhan wa hisan. Jadi hakikat alif itu yang menjadi munculnya huruf-huruf, bahkan kulluha, diperjelas, diperkuat dengan taukid kulluha, semuanya. Dalam penjelasan kemarin, setiap huruf itu sudah memiliki karakter masing-masing, yang semua huruf-huruf itu terkait dengan unsur air, api, angin, tanah.
Maka ilmu ini kalau dikembangkan, ya, dan ini sudah banyak yang menguasai teori ilmu ini, ya, bahwa setiap huruf hijaiyah itu punya nilai, dan nilai ini ketika dijumlah, ya, itu nanti yang akan terlihat hasilnya. Apakah dari huruf ini yang dominan atau yang muncul nanti karakter air, api, angin, tanah. Dan teori ini, ya, digunakan oleh para ulama-ulama hakikat untuk mengetahui karakter dan watak seorang murid, ya, terutama kaitannya dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Kemudian sang guru ini akan memberikan bimbingan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan menariknya lagi, ya, ilmu hitung ini namanya ilmu hitung, ilmu pitung, ya. Di Jawa juga ada, ya, Senen, Pahing, Pon, Legi, Kliwon, ya. Ternyata orang-orang yang memiliki weton itu juga bisa terbaca dari melihat wetonnya, itu akan kelihatan karakternya. Contoh kalau wetonnya itu Selasa Wage, ya, itu akan begini. Terus Rebo Kliwon itu begini, ya, Kemis Legi itu begini. Itu orang Jawa sudah punya ilmu pitung, ilmu hitungan soal ini. Ternyata pengembangan ilmu hitung ini, ya, yang di Jawa juga ada, dan mungkin sekarang tinggal sedikit yang menguasai, ya, karena generasi sekarang itu sudah tidak tertarik dengan ilmu-ilmu ini. Misalkan masih ada itu, ya, terbatas sekali. Lah, ilmu pitung yang di Jawa ini kalau kita lihat sumber asalnya, ya, ini diyakini pasti ada kaitannya dengan teori ilmu hitung yang ditulis oleh Syekh Ibnu Arabi. Ya, kalau Syekh Ibnu Arabi kan ngitungnya melalui huruf, ya, huruf. Misalkan kayak Ali, ain itu berapa, lam berapa. Abdillah, ain berapa, ba berapa, dal, itu semua sudah ada hitungannya. Dan itu kalau guru yang paham itu bisa dihitung sehingga keluarlah jumlahnya, dan jumlah ini yang akan terlihat bagaimana posisi seorang murid itu. Apakah dia itu didominasi oleh nafsu ammaroh atau nafsu lawamah, ya, karena dominasi ini sangat terkait erat dengan dominasi unsur, ya, api, kemudian angin, tanah, dan udara. Jadi perpaduan unsur inilah yang membentuk karakter seseorang ini. Jadi ini sangat menarik, dan ilmu ini, ya, banyak yang menguasai soal ilmu hitung, ilmu huruf ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pandangan para ahli saintis, ya. Nanti Ibnu Arabi ini
sudah memiliki pandangan dengan mengutip pandangan para tokoh yang ahli dalam bidang ilmu saintis atau ilmu psikologi ya. Wa fi hadza, dan pada masalah ini khilafun ya, ada terjadi perbedaan baina ashabi ilmi toba'i, antara orang-orang yang memiliki ilmu toba'i ya. Ilmu toba'i itu bisa dimaknai ilmu fisiologi. Ilmu fisiologi itu ilmu yang terkait dengan ya sistem kehidupan ya. Turunannya ilmu fisiologi itu ya seperti ya biokimia ya, itu termasuk jenis yang ada di dalam cabang-cabang ilmu fisiologi ini. Baina ashabi ilmi toba'i ya, anin nadhori, yang didasarkan pada nadhor itu bisa memiliki makna analisis ya, pengkajian, penelitian dengan dasar-dasar yang ilmiah, itu ilmu nadhor. Dzakarahu al-Hakim, telah menjelaskannya siapa al-Hakim ya, orang yang sangat bijak, fil istiqsoti, yaitu terkait dalam ya cuaca. Walam ya'ti fihi bisyai'in yakifun nadhir indahu, dan tidak datang pula terkait masalah ini sesuatu yang membuat para peneliti, para pengkaji itu berhenti. Yakifun nadhir indahu. Walam na'rifu hadza min haitsu qiraati ilmu toba'i ala ahlihi. Walam na'rif, dan kami tidak melihat, tidak mengenal hadza ini min haitsu qiraati, dari sisi bacaanku, ilmu toba'i, yaitu ilmu toba'i ya, bisa dimaknai dengan ilmu fisiologi ya, ala ahlihi ya, atas ahlinya. Nah, jadi orang yang memiliki kepakaran dalam ilmu toba'i, dalam ilmu fisiologi. Jadi para dokter yang mengkaji soal anatomi ya tubuh manusia ya, ini juga termasuk bagian dari ilmu toba'i, dan juga bisa termasuk ilmu yang terkait dengan biologi dan sejenisnya. Ini juga masuk pada pembahasan ilmu toba'i. Maksud Ibnu Arabi menyebut ya ilmu toba'i ini sebagai perbandingan antara orang yang memiliki ilmu toba'i dengan ilmu ahli kasfi. Pandangan ahli kasfi ya, orang-orang yang belajar ilmu hakikat ya, itu meyakini bahwa seluruh wujud alam semesta ya, sampai wujud terkecil pun ya, seperti atom ya, bahkan lebih kecil daripada atom, ini semua dipandang, dikembalikan kepada Allah. Nah, sedangkan ahli toba'i, ilmu toba'i yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan
ya, wujud, baik itu berkaitan dengan ilmu biologi maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan kedokteran, itu dianggap sebagai ilmu-ilmu yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Maka mereka dalam memahami ya ilmu biologi, ilmu kedokteran, jika tidak ada basic ilmu kasfi, ya pandangan mereka ya di dalam pengkajian dan penelitiannya, ya mereka tidak bisa menemukan Allah di dalam melihat wujud yang sedang dia teliti. Ini. Maka ya orang-orang yang disebut dengan ahli saintis, ya, itu mereka kebanyakan malah ateis, ya. Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, sebab mereka melihat bahwa proses yang dia teliti itu adalah proses alami, proses alamiah. Nah, sementara orang yang ahlu kasfi, sekecil apapun itu tidak bisa lepas dari gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi. Wa innama dakhala bihi alayya sahibun li wa huwa fi yadihi wa kana yastaghilu bi tahsilil imitib fas'alani. Itu. Jadi wa innama dakhala bihi alayya, dan sesungguhnya ya telah masuk kepadaku, yaitu orang yang memiliki ya kepakaran, ya, wa huwa fi yadihi. Jadi sohibun li wa wafiyatihi, jadi orang yang memiliki keahlian di dalam ya bidang-bidang ilmu tobaik tadi. Dia sudah meneliti, mengkaji bahwa proses semua yang terjadi ini menurut dia ini adalah proses alamiah, hukum alam. Jadi tidak menemukan Tuhan di situ. Walam na'rif ini, ya. Wa kana yastaghilu bi tahsil, maka mereka disibukkan, ya, wa kana yastaghilu, mereka sibuk bi tahsil ilmi tib, ya, menghasilkan ilmu-ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran ini, ya, yang kita tahu, ya, ini ternyata Ibnu Arabi ya sudah membahas sekilas tentang kemunculan ilmu tib, ilmu kedokteran. Ini abad 13, ya. Artinya kondisi Indonesia pada saat itu ya belum ada Indonesia. Abad 13 itu masih bisa sebelum zaman Majapahit itu. Ini Ibnu Arabi sudah nyinggung. Jadi kalau orang yang sibuk dengan ilmu nadhur, ilmu penelitian, baik penelitian terkait dengan hal-hal yang terkait dengan biologi atau terkait dengan anatomi tubuh manusia, itu kalau diteliti secara mendalam, maka akan melahirkan berbagai macam ya keahlian, spesialisasi. Itu ada ahli bedah jantung, ya, ahli paru-paru. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi ini benar. Hanya saja mereka yastagilu bitahsili ilmi tib. Dia hanya disibukkan dengan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu kedokteran, tapi tidak pernah mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait misalkan ilmu ya jantung, ya, terkait dengan paru-paru, hati, ya, dan sejenisnya, ya, yang menjadi bagian organ-organ
dalam tubuh kita. Itu oleh para an-nadhir, ya, an-nadhir itu para peneliti yang kemudian menghasilkan ilmu-ilmu kedokteran itu, mereka terjebak pada aspek lahiriah. Ya, berproses menghasilkan ilmu-ilmu tadi, spesialisasi bedah jantung, spesialisasi paru. Ini artinya apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi benar. Jadi mereka hanya disibukkan dengan hasil temuan-temuan soal ilmu kedokteran itu, tanpa mampu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di balik hasil temuan dalam ilmu kedokteran ini. Ya. Begitu juga dalam ilmu kimia, dalam ilmu biologi. Ya, itu kalau ya yang ahli biologi, ahli kimia, ahli anatomi tubuh manusia itu didasari dengan ilmu kasfi. Ini luar biasa. Jadi mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena orang yang diberikan anugerah ilmu-ilmu itu, ya mereka tidak memahami ilmu ahli kasfi ini, maka mereka tidak bisa memandang, mengembalikan apa yang dihasilkan dari kajiannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ilmu teknologi, ya. Jadi ilmu teknologi ini kan juga bagian dari hasil pengembangan. Dan penemu-penemu ilmu teknologi, ya, ini ya rata-rata mereka yang malah keimanan kepada Allah tidak ada. Gitu. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang menggeluti dalam bidang teknologi, ya, mengenal Tuhan tidak, sehingga dalam proses meneliti, ya, kemudian menghasilkan, ya, dia sama sekali tidak mengenal Tuhannya, padahal dia diberikan limpahan ilmu yang luar biasa. Itu. Maka ya ini yang menurut saya ya kekurangan di dunia Islam, ya, yaitu meredupnya, ya, kajian-kajian ilmu hakikat yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini dikaitkan dengan teori-teori ilmu modern. Padahal ilmu Ibnu Arabi ini adalah ilmu yang visioner, ya, mengaitkan tentang kehidupan alam semesta, ya, terkait dengan ya struktur alam, kemudian terkait dengan bidang-bidang ilmu-ilmu biologi, kimia, fisika, ya, sampai pada ilmu anatomi manusia ini. Fasa'alani, jadi Ibnu Arabi ceritanya kedatangan orang yang ahli peneliti dan dia menghasilkan ilmu-ilmu kedokteran. Dia bertanya, fasa'alani, maka dia bertanya kepadaku, an amsihi lahu min jihati ilmina bihadal asya, min jihadil kasfi la min jihadil qira'ah wan nadhar. Faqara'ahu alaina fawafaqtu minhu ala hadal khilaf alladhi asyartu ilaihi famin hunaka alimtuhu. Gitu. Falaula dzalika ma'araftu hal khalafa fihi ahadun amla fa innahu ma indana fihi illa syai'ul al-haq. Jadi Ibnu Arabi memberikan ya pencerahan kepada orang yang ahli di dalam ilmu tobaik dan menghasilkan ilmu tib, yaitu ilmu kedokteran. Dia bertanya kepada
Ibnu Arabi ya, fas'alani, bahwa min jihati ilmaina bihadhil asya min jihatil kasfi itu. Jadi dalam memahami bihadhil asya, asya itu segala sesuatu yang sifatnya umum. Ya umum itu ya tadi ilmu kedokteran masuk, ya ilmu tentang biologi masuk, fisika masuk, itu asya. Ya, bahkan ilmu terkait dengan alam semesta ini. Min jihadil kasfi. Ya, ini jawaban Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi menyampaikan bahwa dengan min jihadil kasfi, dari jalan ilmu kasaf, dia memahami segala asya tadi, ya, segala asya itu nanti akan terbuka pemahamannya, ya, ila syai' al-haq. Jadi asya yang sifatnya umum tadi, setelah dia terbuka dengan ilmu kasfi, baru menyadari ternyata ma indana fihi illa syai'al haq itu. Jadi ternyata tidak ada di sisiku segala sesuatu kecuali sesuatu yang bersifat al-haq, ya, sesuatu yang bersifat illa syai'al haq. Itu maksudnya bahwa syai' yang ada di alam semesta ini itu hakikatnya adalah al-haq. Al-haq itu ya sebagai madhar atau tajalli dari wujudul haq itu. Ya, la min jihatil qur'ah wan nandur, tidak bakalan bisa menembus wilayah ketuhanan, ya, jika memahami objek ilmu biologi, kimia, fisika tadi, termasuk ilmu anatomi tubuh manusia. Itu kalau min jihatil qiraah hanya sebatas membaca referensi wan nandur, melakukan kajian penelitian, itu tidak akan menemukan tentang al-haq gitu. Itu tidak mampu menemukan menyadarkan tentang adanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban Ibnu Arabi jelas. Kalau mengandalkan ilmu qiraah, ya ilmu membaca dari berbagai referensi akademis maupun referensi kedokteran, ya, itu tidak akan mampu memahami al-haq. Jadi tidak mampu memahami apa yang dia teliti ini sebenarnya yang menggerakkan atau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka satu-satunya jalan min jihadil kasfi. Ya, ini menarik kalau misalkan punya laboratorium, ya, dalam bidang ilmu biologi dan lain sebagainya tadi. Kalau penelitinya diajari ilmu kasfi dulu, ya, ini akan dahsyat. Ya, akan dahsyat, dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud, dalam objek yang dia sedang teliti ini. Maka yang terjadi ya istilahnya ya dia lebih ma'rifah, ya, karena diberikan anugerah memahami sesuatu yang sedetil-detilnya. Kalau kita ini kan memahami wujud, ya wujud secara umum. Tapi para dokter, para ahli dalam bidang biologi, kimia, ini memahami sampai sedetil-detilnya. Nah, ini dahsyat ini. Nah, kalau ketika menemukan hasil penelitian kajian dan dia tetap dalam pandangan ahlu kasfi,
Ini berarti dia sudah ma'rifah itu. Artinya tetap konsisten meyakini bahwa apa yang dihasilkan, apa yang dilihat itu hakikatnya sebagai madhar, sebagai tajalli dari Al-Haq Ta'ala. Ini istimewa. Jadi baru kali ini ya istilahnya kita mendengar penjelasan seorang sufi yang mengaitkan ilmu-ilmu modern dengan basic dasar ilmu hakikat. Ya, ini ya kalau tidak mendapatkan anugerah ilahiyah ya sulit ya sampai bisa mengaitkan, mengurai dengan ilmu ini. Termasuk ilmu tentang nuklir ya semua nggak bisa lepas dari ini gitu. Ya cuma ya, kalau kita lihat kondisi dunia Islam saat ini ya kita termasuk terbelakang ya. Artinya ini abad 13 Syekh Ibnu Arabi sudah memiliki pemikiran yang visioner ke depan. Ya, andai laboratorium kampus-kampus besar itu diberikan penjelasan soal ilmu-ilmu ahlu kasfi ini ya, itu dia akan menjadi orang-orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu tauhid dan bisa menghasilkan hasil penelitian dan kajian yang sangat bermanfaat ya untuk umat manusia ini. Tapi ya dilalahnya Allah ya nitipin ya ke hamba-hambanya dan hamba-hambanya ini tidak kenal Allah gitu, yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama gitu. Sedangkan orang yang beragama ini habis energinya untuk bahas masalah fikih gitu. Ya, masalah persoalan yang kecil-kecil. Ditambah lagi ya, dunia Islam sekarang ini energinya habis untuk membahas masalah konflik antar umat Islam. Ya, konflik ya terkait dengan terorisme dan lain sebagainya. Energinya habis di situ. Jadi nggak sempet membahas ya apa yang sudah dibahas oleh Syekh Ibnu Arabi ini pada abad 13 yang lalu. Ini makanya menarik ini kalau orang-orang sufi yang memiliki pandangan yang visioner ya. Ini ada salah satu seorang mursyid Thorekoh ya, Syekh Yusri, Profesor Yusri yang dari Mesir ya. Beliau seorang mursyid ya, mursyid Siddiqiyah Naksabandiyah, tapi beliau seorang dokter. Ya nampak sekali ya beliau aura ahlu kasfinya itu nampak. Nah tentu ketika beliau meneliti, mengkaji, bahkan beliau itu termasuk ahli bedah ya. Maka dengan basic ilmu ahlu kasfi ini ya senantiasa akan mendapatkan kepuasan secara spiritual ya dalam menjalani profesi yang dia geluti, karena dia menemukan keasikan, mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Faqara'ahu alaina fa waqaftu minhu ala hadzal khilaf. Ya, kemudian dia membacakan kepadaku, terus aku tawakuf diam minhu ala hadzal khilaf terkait dengan perbedaan ini. Jadi perbedaannya maksudnya menurut Ibnu Arabi bahwa untuk bisa memahami soal ketuhanan ya harus belajar ilmu kasfi, tidak sebatas ilmu qiraah dan ilmu nadhar. Nah, kalau dua-duanya ini bisa jalan, ilmu nadhar ya itu dia
lakukan, ilmu qiraah juga dilakukan, ilmu ahlu kasfi juga dilakukan. Ya, ketika ada sinergitas ini maka menghasilkan sebuah ilmu yang kafah, zahir dan batin itu. Jadi fawaqaftu minhu al hadal khilaf, ya, Ibnu Arabi berhenti dari perbedaan soal ini. Alladzi asartu ilaihi, yang sudah aku memberikan isyarat. Famin hunaka, dari situlah alim tuhu, aku memahaminya. Jadi dari situ aku memahaminya apa? Ya memahami orang yang basicnya hanya saintis murni, sulit untuk bisa memahami apa yang dihasilkan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika ma'araftu, andai tidak ada itu maka aku tidak mengetahui. Hal khalafa fihi ahadun amla, apakah ini ada terjadi perbedaan, ada khilaf di antara satu orang dengan yang lainnya. Itu fa innahu ma indana fi ila syai', maka sesungguhnya ma indana itu maknanya manafi, tidak ada di sisiku fihi, ya, di dalam masalah ini illa syai'a, kecuali sesuatu al-haq, ya, kalau dibuat mansub ila syai'a al-haqqo sebagai sifatnya. Jadi akhirnya dapat dipahami ma'indana, tidak ada di sisiku. Di sisiku berarti ya di sisiku ini kan wujud yang ada di alam semesta ini. Ini ma'indana. Kecuali ila syai'a al-haq, kecuali wujud sesuatu yang menjadi madhar dari al-haq. Ketika melihat pohon jambu, langsung terkoneksi ingat kepada Allah. Melihat segala wujud yang ada di sekeliling kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut pandangan kasfi, ya. Alladzi wa alaihi wa ma indana khilaf, dan bagi orang-orang yang memahami ilmu kasfi, wa ma indana khilaf, tidak ada perselisihan. Hampir ulama muhakkikin, ya, ma indana illa syai'al haq, ya, semua sudah ittifaq gitu. Jadi tidak ada khilaf. Tapi orang yang ahli ilmu zahir, ya, ilmu kedokteran tadi yang tidak memiliki basic ilmu kasfi, ya dia ini proses alam gitu. Virus ini proses alam, ya, tidak mampu memandang bahwa ini yang menggerakkan juga Allah gitu. Nah, itu maksudnya di situ. Maka mereka orang-orang ahli saintis itu ya bisa dilihat, ya mereka ya kebanyakan itu ya tidak kenal agama. Kalau misalkan dia kenal agama, itu pun juga ya sebatas pemahamannya, tauhidnya sebatas tauhid umum. Tapi kalau memiliki basic ahlu kasfi, ini sangat dahsyat efeknya, ya. Fa innal haqqo, ini lanjutannya, ini sudah mulai Syekh Ibnu Arabi menjelaskan. Fa innal al-haqqo, maka sesungguhnya al-haq ta'ala maha tinggi, alladzina akhudhu al-ulum anhu, yang mana kami telah mengambil semua ilmu anhu itu darinya, dari al-haq, bi khuluwil qalbi, ya, jadi kami telah mengambil semua ilmu dari al-haq, Allah yang maha tinggi, dengan cara apa? Bihuluwil qalbi, dengan mengosongkan hati, anil fikri, dari fikir, wal istidad, dan mempersiapkan diri, li qabulil waridat, untuk menerima anugerah ruhaniyah, wallati yu'tina, dan itu diberikan kepada kami, al-amru, yaitu perkara ala aslihi, ya sesuai dengan
aslinya min ghairi ismalin, tanpa adanya ismal global, wala khiratin, dan juga tidak ada kebingungan. Jadi maksudnya Syekh Ibnu Arabi itu menjelaskan orang-orang yang memperoleh anugerah ilmu kasyaf itu telah melalui sebuah proses. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk terus bisa memahami, merasakan, tapi harus melalui sebuah proses yang disebut dalam teori tasawuf yaitu riyadhah mujahadah. Syekh Ibnu Arabi menggunakan bihuluwil qalbi, dengan mengosongkan hati, untuk meraih hati ini bisa kosong. Ini nggak bisa ujuk-ujuk habis ngaji terus bisa mengosongkan hati, tidak. Ya, tapi melalui sebuah proses riyadhah mujahadah yang panjang. Ya, riyadhah mujahadahnya ya mereka rutin melakukan ya zikir secara istiqomah, rutin melakukan riyadhah, ya bisa dengan cara puasa ya, Senin Kemis Daud atau yang lainnya, atau juga ada ikhtiar melek malam gitu. Karena apabila efek dari keistiqomahan zikir yang dibarengi riyadhah mujahadah ya, terlebih ya zikirnya zikir torekoh ya, seperti zikir nafi isbat ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, atau zikir ismudzat, pasti dalam waktu sekian masa ya, itu hati yang awalnya kumuh, keruh karena banyak sampah-sampah duniawi, sampai sampah materialisme, itu lambat laun menjadi berkurang dan akhirnya menjadi bersih. Jadi ibarat gelas yang awalnya kotor kemudian dicuci setiap hari dengan riyadhah mujahadah, kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding hati ya lambat laun rontok, lambat laun mengalami sebuah proses yang akhirnya hati lambat laun merasakan kejernihan. Sehingga kalau hati jernih ya, memandang segala asya itu kembali kepada Allah, itu enteng, itu ringan. Jadi mandangnya dengan hati. Lah, orang-orang ahli thariqah untuk bisa merasakan kenikmatan ini membutuhkan waktu perjalanan riyadhah mujahadah yang panjang. Ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu baru merasakan kenikmatan ini. Itu maka ngaji tasawuf, ngaji ilmu ini yang sampai pada tahapan zuk ya harus jegur sekalian gitu loh. Harus mengkaji dan mengamalkan sehingga benar-benar merasakan kenikmatannya. Kalimatnya sederhana, bihuluwil qalbi, dengan mengosongkan hati. Tapi ternyata dalam praktek kehidupan mengosongkan hati itu nggak gampang. Apalagi hati ini kalau sudah muncul ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap jabatan, ambisi terhadap material ya, dunia yang sifatnya material ini kalau sudah memenuhi hatinya, ini hati ini ibarat kayak tong sampah, maka sulit untuk bisa menemukan kejernihan itu. Karena itu untuk mencapai pada tahapan khulwil qalbi anil fikri ya, satu-satunya jalan ya riyadhah mujahadah, ya ikut thariqah. Karena di thariqah itu praktis, ada ilmunya, ada prakteknya. Setelah ilmu dapat, praktek dilakukan, baru merasakan nikmatnya. Itu yang disebut zauq.
ya. Wal istidad liqablil waridat. Istidad itu persiapan untuk menerima waridat ilahiyah. Untuk bisa memperoleh waridat ilahiyah, ya, ini juga sama. Harus mempersiapkan istidad, mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Ya dengan cara riyadhah mujahadah. Karena di dalam diri kita tadi, selain hati kita juga harus bersih, hawa nafsu yang mendominasi diri kita, nafsu kebinatangan, nafsu syaitoniyah, ini juga harus ditundukkan. Kalau dua nafsu ini masih menguasai diri kita, itu sulit untuk bisa memperoleh waridat ilahiyah, untuk bisa memperoleh pencerahan-pencerahan rohani. Maka ibarat gelas, ya, kalau gelas ini dibersihkan setiap hari, yang awalnya kotor kumuh kemudian menjadi gelas yang bersih, terus dikasih masukan air yang jernih, maka akan nampak ya apa yang ada di air itu, ya benda sekecil apapun. Itu ibaratnya kalau hati yang jernih, yang bersih itu diberikan kemudahan dalam memandang alam semesta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini Syekh Ibnu Arabi ini menjelaskan ini sangat detail. Jadi nggak bisa ngaji teoritis saja kemudian pengen bisa merasakan. Ternyata Ibnu Arabi tidak bisa lepas dari ilmu riyadhah, ilmu tirakat tadi. Kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Ya orang Jawa itu kalau ada orang pengen mulya ya harus tirakat gitu loh. Kalau santri salik ya pengen memperoleh anugerah ilahiyah ya harus riyadhah mujahadah itu. Dan ini sudah paten gitu. Jangan sampai kita mimpi pengen memperoleh waridat ilahiyah tapi malas riyadhah mujahadah. Walladzi yu'tina, itulah yang kami dapatkan, itulah yang kami rasakan itu. Min ghairi ijmalin, tanpa ijmal itu ya global. Jadi kalau kita sedang mendapatkan anugerah kasaf, ya artinya setelah hati kita bersih, ya, jiwa kita juga bersih, ya tidak dalam kendali hawa nafsu amarah dan lawamah, itu kita akan diberikan pencerahan oleh Allah, ya tadi, ya bisa memahami segala asya, ya bisa memahami segala hakikat asya, segala sesuatu secara hakikatnya. Di situ ada pencerahan-pencerahan rohani yang diperoleh secara zuk, gitu ya. Misalkan melihat objek, ya, kita tiba-tiba diberikan pencerahan ilahiyah yang itu tidak berbasis dari qiraah, baca buku, dan tidak berbasis kepada kajian penelitian, tapi murni anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang telah melaksanakan riyadhah mujahadah itu. Min ghairi ismalin wal akhiratin, dan tidak ada kebingungan, dan pasti hatinya klik, oh itu toh, oh itu toh gitu, oh begitu toh itu kalau sudah merasakan. Fana'riful haqa'iq ala ma hiya alaihi sawa'un kanat al mufradat awil hadisat bi khudsi ta'lif. Maka kami mengetahui tentang hakikat-hakikat ala ma hiya alaihi sawa'un kanat, ya sebagaimana adanya, baik itu yang berupa mufrodat tunggal maupun yang baru, sebab barunya wujud tadi awil haqa'iq aliyah, atau hakikat tentang ketuhanan, di mana famin hunaka huwa alimna, di situ kami mengetahui. Wal haq subhanahu wa ta'ala, dan al haq subhanahu wa ta'ala muallimuna. Jadi wal haq, dan bermula Allah yang menggunakan nama al-haq, ya subhanahu maha suci Allah, muallimuna itu yang memberikan
ilmu, muallim yang ngajari kami, ya, muallimuna. Warasan nabawiyan, yaitu sebagai warisan kenabian, ya. Mahfudun, ya, ini mahfudun. Mahfudun ini nama saya Ali Mahfudun Abdillah, ya. Mahfudun, ya, mungkin bapak saya dulu maksudnya terjaga, ya. Jadi ini Al-Haq ini subhanahu wa ta'ala yang memberikan pencerahan ilmu-ilmu rohani kepada kita itu sebagai warisan para nabi, mahfudun yang terjaga, maksuman, maksum ini terpelihara, minal kholal dari kesalahan, wal ismal dan sifatnya kobal, wad dohir dan dohir. Ini. Jadi Ibnu Arabi menegaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan pencerahan rohaniyah itu orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan riyadhah mujahadah sebelumnya, maka ketika mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahiyah tadi, ya, dia mendapatkan anugerah, ya, ilmu miladunna ilman, yaitu ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai warisan kenabian. Ya, warisan kenabian, dan ini sifatnya mahfudun, terjaga, maksuman terpelihara, minal kholal dari segala kesalahan, wal ismal dan ismal, wad dohir dan dohir, ya. Sampai sini dulu. Jadi alhamdulillah, ya, mudah-mudahan penjelasan malam ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.